Welcome to Oktagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Nyapu biar lingkunganku menjadi bersih dan juga rumahku menjadi bersih. Kan bersih itu bagian daripada iman. Wah, botol bekas ini dibuang sembarangan, bisa mencemari lingkungan. Dibuat apa ya enaknya ya? Nyantai-nyantai gini enaknya ngapain ya? Makan, tidur, atau gimana? Dengerin Al-Quran aja deh, surah Al-A'raf ayat 56. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para jutawan, kembali lagi dengan saya Nini Widiawati dari Tadris IPA IAIN Kudus. Kali ini saya akan membawakan tema tentang gaya hidup nol sampah. Nah, tadi saya kan nyapu ya di halaman. Lah, itu saya menemukan botol bekas yang saya sapu tadi. Botol bekas ini itu saya akan sulap menjadi keran untuk mencuci tangan. Nah, mau tahu kan seperti apa tempat cuci tangan dari botol bekas ini? Sebelum ke pembuatannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu, baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia, yang dapat mengganggu kesetimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1990, pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tersebut itu tercemar atau tidak baik. Hal yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan itu benda atau zat yang mencemari lingkungan seperti polutan. Polutan ini itu berupa kimia, berupa debu, berupa radiasi, dan juga suara. Penyebab pencemaran lingkungan itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor alam dan juga faktor buatan. Faktor alam sendiri itu berupa letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Kalau faktor buatan itu berupa limbah rumah tangga, limbah industri, atau zat kimia berbahaya seperti itu. Itu ada 3 macam. Yang pertama pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Nah, kalau tadi botol bekas ini itu merupakan pencemaran apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, merupakan pencemaran tanah dan juga pencemaran udara. Kenapa? Kalau kita kubur botol ini di dalam tanah, itu botol ini tuh tidak bisa mengurai dengan tanah seperti itu. Kalau kita bakar juga, botol ini itu tidak bisa dibakar dengan sempurna. Karena apa? Dapat mengakibatkan panas bumi dan juga dapat mengakibatkan atmosfer bumi ini untuk semakin menipis. Nah, botol plastik tadi kan termasuk dari pencemaran tanah dan juga pencemaran udara. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri yaitu masuknya makhluk hidup atau zat kimia lainnya ke dalam tanah. Dampak dari pencemaran tanah sendiri yaitu berupa tanah tandus atau tanahnya tidak bisa ditanami oleh tanaman. Pencemaran udara adalah udara yang sangat kotor yang dapat merusak keindahan dan juga kenyamanan. Faktor penyebab pencemaran udara itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, faktor alam sendiri yaitu berupa pemanasan global, dan faktor manusia sendiri yaitu berupa asap kendaraan. Dampak dari pencemaran udara sendiri yaitu dapat
dapat mengakibatkan penyakit saluran pernapasan. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat kimia berbahaya ke dalam air. Faktor dari pencemaran air yaitu berupa limbah rumah tangga, limbah industri, atau bahan kimia lainnya. Nah, dampak dari pencemaran air sendiri yaitu berupa yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan, yang kedua gangguan kesehatan, dan yang ketiga pemekatan hayati. Langsung saja kita ke proses pembuatan keran cuci tangan. Ayo disimak. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu botol bekas, lem tembak, suntikan, karter, dan juga spidol. Yang pertama yaitu kita akan memotong suntikan ini. Nah, sebelum dipotong kita mengukur dulu ya dengan spidol. Terserah sih diukurnya, aku segitu. Setelah diukur, kita akan memotong suntikan ini. Nah, ini sudah dipotong. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan melubangi tutup botol bekas ini. Setelah tutup botol ini tadi diukur, kita akan memotong terlebih dahulu menggunakan gunting atau karter, terserah sih. Nah, setelah dilubangi kita akan mengelem dengan lem tembak tadi. Nah, seperti itu cara mengelemnya. Kemudian kita membuat bunga dari sedotan. Tujuannya ini itu untuk mempercantik botol bekas tadi sih. Kalau tidak dikasih juga nggak apa-apa, tapi aku tak kasih biar lebih cantik. Itu kita lubangi bagian bawah botol tadi dengan menggunakan karter. Lalu kita kasih tali seperti ini. Kita akan menempelkan bunga yang kita buat tadi ke botol supaya lebih cantik. Tara, sudah jadi, kita akan mencobanya. Nah, ini saya sudah mencoba dengan adik-adik saya. Wah, mantap sekali, perlu dicoba di rumah ya teman-teman. Airnya itu sangat mancur sekali. Nah, itu tadi tempat cuci tangan dari botol bekas. Kalian bisa coba di rumah ya, atau seenggaknya manfaatin lah botol bekas kalian daripada nggak dipakai, daripada dibuang begitu aja. Mending dibuat sesuatu yang bermanfaat seperti tadi keran untuk cuci tangan, atau bisa dibuat
untuk pot bunga atau bisa dibuat hiasan-hiasan di rumah seperti itu. Semoga video saya tentang tempat untuk cuci tangan dari botol bekas bermanfaat bagi semua. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.